dia nggak mau tahu masalah itu. Akhirnya aku pun nangis tuh sama kayak apa ya, dan mau keluar gitu nah bayinya. Oh, Rasanya rasanya. akhirnya aku pingsan. Dari detik itu aku umur 8 bulan itu sampai aku mau lahiran itu tiap hari aku pusing karena aku PE. PE itu preeklamsia kayak tensi tinggi. Pada Iya. riwayatku selama muda itu tensi aku rendah. Ya karena kamu stres saat itu. Nah, bisa jadi. Heeh. PE setelah itu kan si dokter bilang kalau PE kemungkinan kecil dua-duanya terselamatkan. Oke. Gitu. Kalau kepingin selamat semuanya, sekarang dioperasi. Gitu. Tapi aku nggak mau bersikukuh, aku pokoknya pengen lahiran lancar lah, normal gitu kan. Tapi Tuhan berkata lain, jadi detik itu aku masih bertahan sampai umur 9 bulan. Lebih lah ya. Pokoknya di tanggalnya dia lahiran memang. Itu aku operasi. Biaya juga dari mama. Suami tinggal tanda tangan aja. Bahkan mertua aku itu ditelepon, "Bu, Sasi lahiran jam 9 malam. Bu, Sasi lahiran." "Oh iya, moga-moga lancar." Terus gitu tak? Nggak datang, nggak lihat. 2 hari berikutnya baru lihat mereka. Terus waktu aku operasi, aku belum bisa bangun. Iya Kan kah? Pemulihannya tuh susah loh operasi lah. setidaknya kan 3 hari kita harus bisa jalan gitu Iya kan. minimal. Aku belum bisa bangun Kak kondisinya. Itu tuh kan kampusnya sama rumah sakitnya deket tuh. Teman kampusnya datang ke rumah sakit. Itu tuh dia tanya-tanya, "Ono dosen ya tah?" "Gak ono." "Iki mang mek tugas tok." Dia noleh ke aku sambil bilang, "Ngerti ngono aku ingin kuliah yo." Aku kan kayaknya setengah nyawaku itu udah mau hilang gitu. Untuk kamu Kok enak sempet-sempetnya. banget gitu. Itu udah ya, aku memahami itulah. Cuman yang bikin aku kecewa banget itu kayak aku pun kan sebetulnya nggak siap. Tapi Iya. kan siap nggak siap kita harus siap gitu. Udah terlanjur ya. Kamu kan bilang mau tanggung jawab lah Nah, ya. terlanjur kan sama kan itu kita perbuat sendiri gitu kan. Nggak ada orang lain yang nyuruh juga. Tapi dianya ternyata benar-benar bukan sosok ayah yang baik banget buat anakku. Kenapa? Waktu itu kan memang dia belum kerja, tetap belum kerja kan. Sampai anakku lahir pun, sampai resepsi pun dia juga belum kerja. Nah, usia 2 minggu kan jahitan belum pulih banget kan. Bahkan Iya. masih basah kan. Iya. Itu aku udah nyanyi, Kak. Seriusan? Serius, udah aku paksa nyanyi. Jadi nyanyi ya sambil nahan sakit, sambil harus ketawa, ngehibur orang gitu kan. Pakai heels juga. Pakai heels. Ya ampun Tuhan. Dan itu jangan terpaksa kan biar kalau nyanyi gendut kan juga nggak pantas dilihat kan. Jadi aku pakai slimming suit. Apa nggak sakit kena Iya jahitannya? sakit, cuman gimana lagi. Sampai temanku nyanyi tuh nangis lihat aku. Ya Allah. Kok yang brodol ya apa bu? Ngomong gitu ke Iya. mama. Ya jawabanku kalau brodol ya dijahit lagi. Terus gimana? Anakku mau minum susu apa? Kan tak tinggal kuliah kak. Usia 2 minggu tuh aku juga udah kuliah. Terus anakmu? Kan susunya juga aku sambung sama formula. Iya karena Terus kamu beli kerja. dari mana? Oke. Akhirnya aku tetap kerja itu. Kayak gitu ceritanya. Dia nggak kepikiran Kalau untuk. aku nyanyi gitu, dia ngomong anakku sambil ML-an gitu. Oke. Kayak nggak bisa lepas, kayak istri keduanya. Jadi anakku nangis, ditaruh di pahanya, dia tetap ML-an. Bayangin bayi umur berapa itu. Dan dari situ banyak banget pertikaian hal-hal kecil, hal-hal sepele hanya karena anak nangis. Aku kan capek juga, aku kuliah juga, aku nyanyi. Juga ngurus anak kalau dari rumah ya. Maksudku tuh gantian lah. Kalau subuh gitu kan pasti dia bangun. Gantian lah, kayak apa gitu. Kamu suami, kamu ayah. Berkorban dikit lah kamu nggak tidur. Tapi dia tetap keras kepala gitu. Kamu suruh begini. Anaknya memang gitu tipenya. Emang kayak gitu mungkin ya. Atau mungkin dia belum siap dari... Ya mungkin sebenarnya dari awal dia juga belum siap kayaknya. Mungkin. Jadi kayak gitu. Itu ceritaku yang benar-benar... Ya tapi aku... Akhirnya tuh aku menyambungkan masalah ini sama masa lalu yang
kelam juga sih, kayak Apa kamu ada trauma? bukan trauma ya. Ya aku rasa ini memang karma alam gitu. Karma. Karena kan mulai aku usia 3 tahun, Heeh. ayahku udah selingkuh. Oke. Itu sampai detik aku umur 21 atau 20 ya. Berarti masih barusan tuh masih. Itu sampai detik aku umur 21 tahun, 21 tahun. Kamu kan sekarang 22 kan? Ya, Berarti barusan itu kepergok selingkuh juga. bukan, kepergoknya udah berkali-kali. Cuman di usia aku 21 tahun, Heeh. itu terjadinya proses perceraian. Oh, berarti baru cerai orang tua. Heeh. Karena itu papaku ketahuan selingkuh yang ke-6 kalinya. Gitu. Yang paling parah itu selingkuh yang nomor 3. Aku masih SMP kali ya. Aku udah ada adik-adik kok. Cuman adik yang paling kecil kan masih bayi. Oh. Itu dari proses ayahku masukin obat, terus ngegugurin bayinya sama pacarnya, itu semua direkam sama si cewek. Gitu. Terus aku itu akhirnya aku ke Surabaya, ketemu sama orang tua perempuannya, Sama siapa? sama mama, sama papa, sama adik-adik juga. Aku ngomong anak 2, adikku Adikmu, sama si heeh. kecil kan tak gendong gitu. Mamaku ngobrol gitu lah sama orang tuanya. Orang tua ceweknya tetap kekeh ayah dipenjarakan. Kan udah pembunuhan kan, Kak. Kan udah pembunuhan kan, kalau kayak gitu kan udah gugurinnya pembunuhan. Jadi kekehnya itu ayahku masuk penjara. Sampai mamaku itu nyium kaki orang tuanya cewek. Itu depan matamu Mohon-mohon. juga itu ya. Di depan mataku, di depan mata adik-adikku. Cuman kan adik-adik belum ngerti apa-apa gitu kan. Kamu yang ngerti. Jadi kuncinya di keluarga akulah. Jadi mamaku sampai nyium kakinya orang tua si cewek. Mohon-mohon. Yang akhirnya kalut itu yang papanya si cewek. Terus Lihat Ma, sampai istrinya kayak gini. Ini memang salahnya anak kita sama dia aja gitu. sama ayahku gitu kan. Akhirnya mamanya dengan berjalannya waktu terimalah. Cuman ada proses kiret dan sebagainya. Berarti udah terlanjur. Tetap aja tanggung jawab Udah mamaku. terlanjur meninggal janinnya. Udah keluar. Yang makamin juga ayahku. Gitu. Ayahmu pernah mikir gak sih kalau dia tuh punya anak perempuan? Aku sering bilang kayak gitu, Kak. Papi nggak lihat anaknya semua cewek-cewek gitu. Adikmu cewek juga? Cewek semua ketiganya. Oke. Aku udah ngerokok, udah minum itu dari kecil. Dari kecil aku udah. Nggak dari kecil, dari SMP aku udah kayak gitu. Kenapa Terus saking aku- stres itu? Bukan, aku bahkan berusaha melupakan masalah itu. Cuman mungkin ya itu karma mungkin ya. Oke. Jadi aku dari SMP tuh udah ngerokok, udah minum, terus aku udah kehilangan perawanku tuh SMP kelas 3. Oke. Itu ayahku tahu, mamaku tahu, aku mau dinikahin, aku nggak mau, gitu kan. Terus papi nggak lihat aku kayak gini karena siapa? Karena pada saat itu aku emosi gitu kan. Papi nggak lihat aku kayak gini karena siapa? Karena siapa? Ya karena papi kayak gini, papi selingkuh kayak gini, sampai ngelakuin gugurin dan sebagainya. Mana ada, kalau kamu kayak gitu kan ya karena salahmu sendiri. Oh, malah Orang kami nyalain berbuat. kamu. Jadi orang itu nggak percaya karma gitu loh, Kak. Gitu. Sampai terjadi proses cerai. Itu dapat 6 bulan aku juga bisa ranjang. Gitu. Karena suamiku sama papiku itu dibilang, kamu laki-laki, keluar dari rumah kamu, bawa istrimu keluar, gitu. Oh, kamu disuruh hidup mandiri sebenarnya. Iya, sebetulnya. Cuman aku kan mikir suamiku masih kuliah, anakku bayi, aku harus kerja, kuliah juga aku bayar sendiri. Terus aku harus kerja, anakku siapa yang jagain? Aku nggak mau, Kak. Aku ngasih pengertian ke dia bahwa
Sementara kita numpang lah ke mamaku Sampai membaik lah ya. sambil aku jagain adik-adikku biar nggak salah jalan kayak aku juga gitu. Kan adikku kalau aku umur 22 kan adikku udah mulai menginjak remaja kan. Aku nggak mau adikku kayak aku gitu Kak. Cukup aku aja yang Iya. brengsek gitu. Kalau aku bilang kayak gitu, cukup aku aja yang bajingan, dek kamu jangan. Sampai aku ini tak jadikan contoh jelek buat dia. Bukaan matamu, nggak lihat kakak kayak apa. Hidupnya berantakan. Anakku nggak iso deket ambek aku kan. Anakku deket sama adikku kan, sampai manggil adikku mama. Iya. Karena tiap hari aku tinggal kerja. Heeh. Kamu nggak mikir kamu kayak gitu. Pengen kamu kayak aku hidupnya. Aku bilang kayak gitu. Jadi kamu jujur belak-belakan ya sama adikmu ya? Ya biar anak-anak itu tahu bahwa Heeh. contoh jelek. Heeh. Gitu. Biar Aku nggak apa-apa, heeh. aku nggak apa-apa kamu rendahin nggak apa-apa, tapi kamu jangan sampai kayak aku gitu. Jadi aku cerai itu karena aku belain adik, Oh, berarti belain kamu mama, akhirnya memutuskan cerai. memutuskan cerai. Kapan itu? Ini sih aku belum ngurus Kak, cuman aku udah bicaranya itu selama setahun. Oh, berarti 1 kamu tahun. udah nggak hidup sama suamimu lagi dari Enggak. setahun lalu ya? Setahun itu pun tetap suami nggak pernah kasih anak. Kasih anak itu cuma 1 kilo satu, pampersnya yang isi 30 satu bulan. Sedangkan anakku nggak minum aku lagi. Formula kan tahu sendiri kalau anak kan Sekarang umur berapa bulan berarti? apa? Anakmu 2 tahun 2 ya? tahun. Nggak ngasih uang buat beli jajan? No. Nggak pernah sama sekali. Jadi aku cari-cari sendiri sampai anakku deket sama adikku. Sedih sih, sedih. Kayak ngelihat anakku lebih deket sama adikku gitu. Aku sedih. Aku juga kepengen deketkan sama anak gitu. Cuman mama nggak ada yang nyariin. Papa juga nggak mau kasih buat adik gitu kan. Jadi aku ya secara terpaksa kerja di mana-mana, gaji berapapun aku nggak pernah nolak. Kerja model apa nggak pernah nolak gitu. Yang penting mamaku bisa suka, bisa seneng, adik-adikku bisa kemana-mana, mau beli ini itu bisa gitu. Sampai aku dulu itu pernah kayak aku, mami, kita nggak ada yang nyariin. Adik juga masih sekolah. Aku boleh ke open BO. Aku bilang mama kayak gitu. Cuman gitu. Mamaku, mending aku gak mangan dok, timbang kamu kayak gitu. Mamaku kayak gitu. Akhirnya tuh aku sembunyi-sembunyi dari mama. Kamu melakukan itu? Melakukan itu tuh bukan open BO, bukan. Ya sebenarnya sih kayak gitu. Aku udah diajak ke hotel. Aku udah di dalam. Tapi posisinya bajuku udah dibuka, udah ditelanjangin atas ya. Udah dibuka semua, tapi waktu itu aku masih keinget harga diri, keinget mama, keinget anakku, keinget adik-adikku. Jadi celana itu tak pegangin sampai aku debat. Oh, berarti saat itu kamu baru sadar Ya bahwa itu detik nggak itu baik langsung. ya. Tapi namanya orang udah nge-PO kan gimana Kak ya. Jadi kita pakai cara lain. Oke. Paham Iya. pakai cara lain, tetap akhirnya aku tetap dibayar. Tetap dibayar. Sama dikasih makanan gitu buat adik-adikku. Itu juga semata-mata buat keluarga. Aku pikir nggak apa-apa lah, maksudnya sekalian aku nakal lah gitu loh. Yang penting aku menghasilkan. Aku dulu sempat berpikir kayak gitu. Tapi masih kamu lanjutin sampai sekarang atau enggak? Udah sekali, Udah itu itu pertama dan terakhir. Oke. Terus tawaran LC juga banyak. Hmm. Aku kalau LC aku nggak pernah sama sekali nyoba. Cuman aku pernah nyobanya itu kayak live dangdut di karaokean. Itu kayak pembukaannya Pop City Live. Itu. Nah, itu aku nyanyi, bayaran cuma 100. Pertama datang sih banyak lampu gitu, tenang-tenang aja kayak nyanyi biasa gitu kan. Kok makin malam cuman ada lampu itu apa ini namanya? Lampu disco. Klip-klip. Nah, kayak gitu nah. Terus banyak orang minum, asap di mana-mana. Aku juga nggak ada pengalaman di situ. Jadi aku nyanyi itu sama nangis. Belum kelar aku pulang. Aku udah minta maaf sama yang ngajak aku. Mbak, aku minta maaf, aku nggak pernah pengalaman kayak gini. Aku pulang dulu.
Dan alhamdulillahnya orangnya juga baik juga, aku tetap dibayar. Itu pengalamanku paling buruk. Aku mau tanya anak kamu deh. Sekarang anak kamu kayak gimana? Apakah baik-baik aja atau Mungkin aku ngerasa sih gini ya, mungkin karena anak ini dulu sempat mau aku buang. Mm-mm. Jadi dia tuh dalam artian tuh kayak pinter iya, terus dia tuh kayak hiperaktif gitu Kak. Hiperaktif tuh banyak tingkah, dia nggak bisa duduk, nggak bisa tenang gitu. Cuman jadi aku mikirnya berarti aku yang harus bisa mengarahkan dia, karena aku pun juga begitu kan, aku duduk tenang tuh nggak bisa anaknya. Kayak aku lowongan kerja jadi admin gitu kan, kita ngadep duduk? komputer gitu kan, aku nggak bisa. Mending aku kerja jadi waiters. Oh gitu. Kesana kesini ketemu orang baru gitu kan, aku lebih suka kayak gitu. Mending aku ke lapangan, SPQ reguler, event gitu, aku lebih suka kayak gitu. Jadi anakku itu umur 1 tahun itu udah bisa jalan, udah bisa ngomong. Loh, pinter berarti ya. Cuman dia kurangnya giginya nggak tumbuh-tumbuh sampai sekarang, nggak lengkap gitu kan. Kalau anak-anak lain kan giginya lengkap gitu, kalau anakku belum sampai sekarang, kurangnya di situ doang. Itu kan masalah pertumbuhan aja sih. Kan yang lainnya dia kan udah bisa ngobrol dulu sebelum umurnya, udah bisa jalan dulu sebelum umurnya ya kayak Ya setidaknya dia bagian dari penghiburku lah, penghilang lelahku gitu kan. apa yang kamu inginkan terhadap anakmu? Harapan apa gitu? Harapanku, meskipun kan gini Kak, kalau orang tuanya bajingan brengsek, belum tentu anaknya juga ikut brengsek kan. Iya, Tergantung amin. cara didiknya kita Amin. kan. Masa lalu boleh kelam, cuman masalah anak, masa depan anak harus kita pegang rapat-rapat kan. Jadi aku mendidiknya tuh dari aku yang biasa ngomong kotor, aku usahakan dia tidak mendengar. Kadang aku juga pernah sih kebablasan ngomong kotor ala-ala. Anakku datang, mama nggak boleh bilang ya. Oh, dia lebih dewasa Sini ya. pukul gitu. Oke. Terus kayak aku merokok, dia tahu gitu. Dia nggak marah, nggak tanya. Cuman kalau manggil aku mama Ibun. Mama Ibun meyokok ya gitu. Iya gitu. Adik minggir dulu ya, kena asap. Minggir dia. Cuman mungkin karena aku asik ngerokok, asik minum, dia mungkin marah ya. Rokoknya aja diambil, dipatahin semua gitu. Iya. Anak Mau umur 2 marah tahun juga, bilang gitu. iya. Mau marah juga nggak nyampe. Tapi sebenarnya dia lebih dewasa loh. Kalau mau dipikir kayaknya dia tuh jadi sosok yang apa? Seolah-olah ingin kamu jadi lebih baik gitu loh. Mungkin, cuman kan mungkin lah Kak, kayak aku pun nggak mau lah selamanya aku nakal, selamanya aku minum, aku Karena dia merokok, masih aku nggak bisa mau. ngingetin loh, anak 2 tahun bisa ngingetin tuh kayak loh itu dia dewasa duluan loh Mbak. Makanya kayak teman-temanku bilang, karena aku pernah bikin status tentang anakku gitu ya. Teman-temanku bilang, ya Allah kelak seakan mengkoniku. Jadi kamu harus dewasa sebelum waktunya, dewasa karena keadaan gitu. Jadi aku, aduh, rasaku hancur itu bukan karena aku yang nakal, aku yang ini, bukan. Tapi karena ya Tuhan, anakku jadi tertekan gitu. Kamu merasa gitu ya? Merasa gitu. Lagian terus kayak aku punya pacar baru gitu, dia cepet banget akrabnya. Manggilnya juga udah ayah gitu kan. Tapi pada nyatanya bukan itu jodohku sampai detik ini. Jadi Kela itu mana ayah gitu. Cari-cari. Kan udah terlanjur deket Kak. Iya. Cari-cari pacarku. Tapi aku berusaha mengalihkan. Kamu kasih penjelasan lah ya. Dan sampai detik ini itu aku kalau setiap pacaran tuh bukannya aku yang dapat uang, malah aku yang ngeluarin uang gitu. Jadi kan maksudku, kamu itu udah tahu pacaran sama janda. Pasti kan tau lah butuhnya gimana. Kita nggak matre kok. Terus terang kita nggak matre. Tapi kan memang itu kebutuhan. Udah tahu kamu pacaran sama janda, punya anak. Tahu dong apa aja kebutuhannya. Masih kecil pula anaknya kan. Tapi pada dasarnya malah mereka yang menggantungkan hidup sama aku. Karena mikirnya kayak sugar mommy kali kayaknya. Mungkin ya. Orang lihat juga gitu mungkin Kak ya. Aku
kayak bagi-bagi aja gitu, kesana sini cengengesan, padahal bebannya tuh banyak banget tuh kalau sebenarnya mau diliatin gitu loh. aku nggak pernah cerita sama orang selain hari ini. Oke. Karena aku tuh rasa itu aib banget gitu kan. Jadi dari kecil tuh aku diajarkan jangan sampai aib kita keluar dari manapun. Dulu makan nasi sama garam. Kalau ditanya orang lain ya bilangnya sama ayam. Ditanya nenekku, sudah minum susu? Sudah, padahal aku minum air gula. Kayak gitu. Jadi dari kecil aku diajarkan untuk menutup aib gitu kan. Jadi aku kayak merasakan semuanya sendiri gitu. Cuman aku hari ini coba untuk cerita. Siapa tahu bisa, pertama bisa plong, kedua mengajarkan ke semuanya bahwa sosok ayah itu pengaruh banget buat anak-anaknya gitu. Okay. Mau anak cowok cewek itu semua pengaruh. Kalau anak cewek pasti mikirnya aku harus cari suami yang kayak ayah. Gitu. Karena bagaimanapun kan cinta pertama anak gadis kan ke ayahnya gitu. Aku merasa kehilangan banget ayah pergi. Aku mending ayahku nggak ada umur daripada kayak gini. Di jalan ketemu dia sama pacarnya itu, rasanya. Jadi sekarang hidupku semakin nggak tertata gitu. Aku semakin gak karu-karuan. Cuman aku, ya Tuhan, seandainya ayahku gak pergi gitu. Seandainya ayahmu itu adalah ayah yang sempurna juga. Aku gak minta sempurna. Gak ada orang sempurna, Kak. Ayah mau selingkuh gak apa-apa lah. Mungkin dari mamaku ada kurang gitu. Cuman setidaknya jangan meninggalkan anak-anakmu gitu. Karena kan semua anak butuh sosok ayah gitu. Kayak mama kan nggak bisa, Kak, kalau double jadi mama jadi ayah kan nggak bisa. Kayak kamu sekarang ya, kamu kan secara nggak langsung jadi mama ya jadi ayah. Ya itu nggak akan bisa karena posisi mereka, bagian mereka itu kan beda-beda gitu kan. Kalau aku sih, kalau seorang ayah, kamu harus ditakuti sama anak-anakmu. Ya, disegani. Posisi mama, kamu yang support anak, kamu tempat curhatnya anak. Kalau aku gitu, jadi mereka punya porsi masing-masing. Kalau dijadikan satu nggak akan jadi, gitu. Jadi aku sekarang lebih fokus mengayomi mama, adik, anak. Tapi mama baik-baik saja toh. Ya, dulunya keluargaku itu banget sopan santunnya. Ngomong kotor dalam rumah nggak pernah. Meskipun kita orang nggak punya, makan itu nggak boleh sembarangan. Kaki nggak boleh naik. Pakai celana pendek nggak boleh. Pokoknya kalau ayahku itu penuh dengan aturan lah. Aturan yang mendidik lah. Cuman setelah ayah pergi, posisi itu hilang. Jadi semuanya berantakan. Jadi kita kayak kuda di kandang, dilepas gitu. Aku sama mama sering gak pulang. Main. Nanti aku nyanyi juga pulang-pulang mabuk. Jadi, aduh, gak ketata banget sekarang. Kayak hancur banget. Bahkan masa-masa terpurukku itu aku sampai jarang makan. Dulu aku waktu ditinggal ayah sama suami kan langsung kaget kan posisinya. Terus pandemi pula. Nyanyi gak ada. Terus aku mau kerja apa? Ngelamar pun juga lagi banyak pengurangan karyawan gitu kan. Akhirnya waktu itu ada lowongan tuh SPG reguler yang selling itu, yang mobile gitu, Kak. Itu tak lakuin. Jadi aku jual waktu itu harganya kan paling mahal 6.000 tuh. Ya aku jualnya 10.000 dari sananya. Itu aku jualan kayak gitu, yang ngerayu yang ngerayu ini, ya ada yang mau megang, ya ada yang ya udah kamu nggak apa-apa aja gitu ya.
nggak apa-apa aja aku ikhlas. Bahkan aku tuh kalau kerja itu tuh cari ceperannya Kak. Kalau gajinya kan dikit lah, ceperannya tuh aku sehari masih bisa dapat 50-100 lah buat mamaku. Tapi konsekuensinya gajiku kecil. Iya. Gitu. Terus aku dulu kalau ngasih mama 50-100, pokoknya aku harus hari ini dapat 50, paling dikit itu 50. Pokoknya buat mama dulu Nah, lah ya. 50 itu aku kasihin mama buat makan adik-adik di rumah sama anakku. Masalah aku gampang. Jadi kalau aku nggak dapat lebih dari itu, Ya kamu nggak, aku nggak makan. Gitu aku dulu Kak. Aku gampang. Yang penting keluarga, adikmu. Aku pulang ngasih uang, mamaku seneng. Kalau mamaku suka merubah suasana rumah. Kalau mamaku uring-uringan aja tiap hari itu rasanya rumah kayak neraka sumpah. Semuanya kena, adik-adikku kena, aku kena, bahkan anakku pun kena nanti kan. Tapi kalau aku pulang bawain makanan, bawain sayuran, seenggaknya kan mama kayak merasa bebannya berkurang gitu kan. Jadi mamaku juga nggak terlalu kepikiran, suasana juga berubah gitu. Makanya aku sampai detik ini pun mempertahankan aku kuliah. Kenapa? Karena formalitas Indonesia kan ijazah. Iya, kamu pengen hidup, aku kepengen lebih baik lah ya, pengen kerja so. enak gitu ya. Semoga terwujud ya. Amin. Kuliahnya lancar. Amin. Salam buat anakmu, sehat terus. Siap. Kamu harus kuat. Karena aku bayangin aja udah berat gitu loh. Harus gini, harus gitu. Ya, kalau dibilang berat-berat, tapi aku percaya sama Tuhan bahwa aku dikasih cobaan kayak gini berarti aku lebih kuat dari manusia-manusia lainnya. Amin. Gitu. Jadi aku nyupport diriku sendiri kayak gitu. Karena belum tentu orang lain dikasih cobaan kayak aku kuat gitu. Pokoknya tuh kamu tuh harus kuat supaya anakmu tuh juga kuat. Iya. Sedih banget teman-teman. Jadi mungkin kalau menghamili orang itu gampang emang. Iyalah. Tapi dipikir gitu loh, kalau kamu menghamili perempuan, kamu tuh kan akan jadi bapak. Jadi bapak itu PR-nya ya seumur hidup gitu loh. Mau Mbak Sasi ditinggal bapaknya ketika umur 21 tahun, keluarganya tuh tetap kelihatan berantakan gitu loh. Ya mungkin kalau jadi pada saat itu suamiku support, mungkin masih kamu nggak apa-apa lah ya. Tapi kan anakmu juga kehilangan bapak gitu loh. Nah, tapi kan kalau ada suamiku pengganti ayah yang support, mungkin masih aman lah detik ini. Pokoknya ada salah satu ayah lah ya. Jadi buat laki-laki jangan asal kamu kalau emang mau main seks bebas itu terserah, tapi dipikir gitu loh. Dipikir konsekuensinya gitu. Kalau kamu emang belum siap jadi ayah, jangan pernah jadi ayah. Mending kalau belum siap jadi ayah, jangan pernah jadi ayah. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih udah nonton episode yang emosional ini. Semoga ada cerita yang dipetik dari Mbak Sasi. Amin. Semoga Mbak Sasi tetap kuat apapun keadaannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, ke medsos-medsos kalian supaya makin banyak yang nonton di channel Buas Entertainment ini. Makasih, sampai jumpa.